Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah Civic Education akan membahas tentang Pancasila sebagai filsafat, dasar negara dan ideologi nasional. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala kenikmatan dan kekuatannya, kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Civic Education. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Keberhasilan penulisan makalah ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama, kepada Bapak Profesor Dr. Haji Maftukin MAG, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri UIN 1 Tulungagung yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menempuh pendidikan di institut ini. Yang kedua, untuk Profesor Dr. Hajah binti Maunah MPDI, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah memberi kesempatan untuk menempuh belajar dan pengalaman di UIN 1 Tulungagung. Yang ketiga, untuk Bapak Dr. Haji Nur Samsu MPD, sebagai Kepala Jurusan Tadris Bahasa Inggris. Yang keempat, untuk Bapak M. Nasrul Arifin MHI, sebagai pengampu mata kuliah Civic Education. Dan yang terakhir, untuk teman-teman TBI 1C yang berpartisipasi dalam penyusunan makalah ini. Kami menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan. Semoga makalah ini membawa manfaat bagi semua pihak dan menambah wawasan bagi kami maupun pembaca. Pendahuluan. Sejak awal pembentukannya, ideologi Pancasila merupakan ideologi dari, oleh, dan untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa, dan secara operasional dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan konsensus politik yang menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan guna mewujudkan tujuan nasional. Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam melaksanakan kehidupannya. Para founding father telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal itu terlaksana tepat pada tanggal 18 Agustus 1945. Kelima sila pada Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang tidak beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah landasan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, Pancasila harus diamalkan dan diimplementasikan dalam setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang disepakati ini mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kehidupan sehari-hari dengan serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki keterbukaan dan keluasan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh seluruh golongan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional harus mampu memberikan wawasan, asas, dan pedoman normatif bagi seluruh aspek serta dijabarkan menjadi norma moral dan norma hukum. Rumusan masalah. 1. Apa itu filsafat? Apa itu sistem filsafat? Bagaimana aliran-aliran dalam filsafat? Apa saja nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filsafat? Apa maksud Pancasila sebagai filsafat? Bagaimana karakteristik filsafat Pancasila? Apa pengertian ideologi bagi negara? Bagaimana perbandingan ideologi Pancasila dan lainnya? Dan apa maksud Pancasila sebagai dasar negara? Adapun tujuan pembuatan makalah ini yaitu untuk memahami dan mengetahui apa itu filsafat, untuk memahami dan mengetahui sistem filsafat, untuk memahami dan mengetahui bagaimana aliran-aliran dalam filsafat, untuk memahami dan mengetahui nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filsafat, untuk memahami dan mengetahui maksud Pancasila sebagai filsafat, untuk memahami dan mengetahui karakteristik filsafat Pancasila, untuk memahami dan mengetahui ideologi bagi negara, untuk memahami dan mengetahui perbandingan ideologi Pancasila dan lainnya, dan untuk memahami dan mengetahui maksud Pancasila sebagai dasar negara. Tanpa lama-lama lagi, marilah kita masuk ke dalam pembahasan. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia, terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan, atau pengetahuan. Jadi, filosophia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran ilmu pengetahuan. Pengertian filsafat menurut para ahli. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli.
Sementara itu, Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan. Yang tercakup di dalamnya terdapat 4 persoalan, yaitu 1. Apa yang dapat kita ketahui atau metafisika? Apa yang seharusnya dilakukan atau etika? Sampai di manakah harapan kita, agama? Dan apa hakikat manusia atau antropologi? Dan menurut W.J.S. Purwadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada di dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat atau intisari dari adanya sesuatu. Sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem filsafat adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasikan. Suatu sistem filsafat haruslah memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan sistem lain. Suatu sistem filsafat harus komprehensif, dalam arti tidak ada suatu hal yang di luar jangkauannya. Kalau tidak demikian, maka hanya memandang realitas dari satu samping atau tidak memadai. Suatu sistem filsafat dikatakan memadai kalau mencakup suatu penjelasan terhadap semua gejala. Jadi, sistem kefilsafatan adalah kumpulan dari ajaran-ajaran tentang kenyataan yang saling berhubungan, sehingga merupakan kesatuan komprehensi yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Realitas yang dihadapi manusia sangat luas, mencakup segala sesuatu, baik hal-hal yang dapat ditangkap dengan indera maupun yang dapat ditangkap dengan akal. Karena sedemikian luas jangkauan filsafat, maka sesuatu sistem filsafat dengan sendirinya mencakup pemikiran teoritis tentang realitas, baik itu tentang Tuhan, alam, maupun manusia itu sendiri. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa suatu sistem filsafat mengandung maksud atau tujuan tertentu sebagaimana yang diharapkan oleh mereka yang mempercayainya, bahwa sistem filsafat yang dianutnya itu sudah merupakan kebenaran yang mutlak. C. Aliran dalam filsafat. 1. Idealisme. Idealisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kenyataan atau realitas terdiri dari jiwa dan ide-ide. Kata idealisme berasal dari kata idea, yang artinya sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menjadi awal yang penting bagi perkembangan cara berpikir manusia. Pemikiran dasar aliran ini pun ternyata pernah dipaparkan oleh Plato. Menurutnya, realitas yang paling dasar adalah sebuah ide, sedangkan realitas yang dapat dilihat oleh manusia adalah bayangan dari ide tersebut. Pemikiran ini tentunya memandang realitas yang tampak sebagai sesuatu yang tidak penting dan hanya dapat diterima jika realitas tersebut dikaitkan dengan ide-ide. Meskipun demikian, pemikiran idealisme ini merupakan pemikiran yang paling diterima oleh para tokoh filsuf. Salah satunya adalah Descartes. Ia menyetujui bahwa unsur yang berkaitan dengan jiwa merupakan unsur yang lebih penting daripada sebuah kebendaan. Kedua, rasionalisme. Aliran rasionalisme merupakan aliran yang mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Bagi para tokohnya, akal merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh manusia untuk menemukan, memperoleh, hingga menguji sebuah pengetahuan. Mereka juga meyakini bahwa akal memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup. Segala permasalahan dapat diselesaikan dan dipecahkan melalui akal. Tokoh yang terkenal pada aliran rasionalisme adalah René Descartes. Ia memiliki julukan sebagai bapak filsafat modern. Aliran ini muncul oleh salah satu pertanyaan darinya. Apakah metode dasar yang pasti digunakan manusia untuk melakukan refleksi? Dan pertanyaan inilah ia menemukan akal sebagai sesuatu yang paling mendasar digunakan manusia untuk melakukan refleksi pada sesuatu. Ketiga, empirisme. Aliran yang satu ini berfokus pada pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Empirisme ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengalaman inderawi atau pengalaman observasi melalui panca indera. Empirisme merupakan aliran yang sangat bertentangan dengan rasionalisme. Menurut para tokohnya, pengetahuan berasal dari pengalaman sehingga panca indera merupakan sumber yang paling jelas dan pasti dibandingkan akal.
Semua hal yang diketahui oleh manusia bergantung pada bagaimana manusia menggunakan panca indera melihat, mendengar, menyentuh yang dimilikinya. Tokoh empirisme juga menolak meyakini bahwa manusia memiliki fitrah pengetahuan dalam dirinya. Menurut aliran ini, tanpa adanya pengalaman, pengetahuan tidak ada terbentuk. Aliran ini dibentuk oleh Francis Bacon and Thomas Hobbes dengan pandangan semua pengetahuan terbentuk dengan menggabungkan apa yang dialami oleh manusia. Keempat, dualisme. Dualisme merupakan aliran yang menyebutkan bahwa realitas itu terdiri dari dua akar yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing akar tersebut bersifat unik dan tidak dapat dihilangkan, sehingga beberapa tokoh menyebutkan bahwa aliran ini merupakan gabungan dari aliran idealisme dan materialisme, atau aliran yang menggabungkan jiwa dan tubuh. Tokoh yang membentuk pemikiran ini adalah Thomas Haidt. Pemikiran dasarnya adalah zat dan pikiran merupakan hal yang berbeda, dan keduanya saling melengkapi untuk membentuk sebuah pengetahuan. Kelima, positivisme. Aliran ini muncul pada abad ke-19 dengan dasar pemikiran sumber pengetahuan berasal dari apa yang diketahui, nyata, dan hal yang pasti. Positivisme ini fokus pada sesuatu fakta yang nyata dan mengesampingkan hal-hal yang di luar realitas atau kenyataan yang tidak tampak. Aliran ini dekat dengan empirisme yang sama-sama meyakini pengetahuan berdasarkan pengalaman yang didasari oleh indrawi. Menurut para tokohnya, manusia tidak akan pernah mengetahui sesuatu lebih dari apa yang mereka lihat dan temukan yang didasarkan pada fakta-fakta yang nyata. Manusia tidak akan mengetahui sesuatu di balik fakta tersebut jika mereka tidak melihatnya. Tokoh yang melahirkan aliran ini adalah Henry de Saint-Simon yang lalu dikembangkan oleh muridnya Auguste Comte. Dasar pemikirannya adalah untuk memahami suatu pengetahuan manusia harus menari hubungan sebab akibat hingga hukum-hukum yang membentuk pengetahuan tersebut. Dalam proses mencari inilah manusia akan menemukan fakta yang nyata pada pengetahuan tersebut. Poin selanjutnya, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filsafat. Pendekatan filsafat Pancasila adalah ilmu pengetahuan yang mendalam tentang Pancasila. Untuk mendapat pengertian yang mendalam, kita harus mengetahui sila-sila Pancasila tersebut. Dari setiap sila, kita mencari intinya. Setelah kita mengetahui hakikat tersebut, selanjutnya kita mencari inti dan pokok-pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut dijadikan sebagai tuntutan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan dengan Tuhan, masyarakat, dan alam semesta. 1. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan uraian terinci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh. 4. Jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Berdasarkan penjelasan autentik, Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal-pasalnya. 6. Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 7. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang belum tertampung dalam pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945
perlu diselidiki untuk memperkuat dan memperkaya nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 8. Pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan dan jiwa Pancasila. Secara filosofis, nilai Pancasila merupakan pandangan hidup yang diakui oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dan berbuat dalam segala bidang kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Pancasila sebagai filsafat. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem Abdul Ghani 1998. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat, Kristen, Arab, Islam. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari, way of life atau Weltanschauung. Cara hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat. Kemudian, karakteristik filsafat Pancasila. Sebagai suatu sistem filsafat, masing-masing sila saling terkait sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh. Pancasila merupakan filsafat tentang kehidupan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang mengungkap relasi manusia dengan Sang Pencipta, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam Pancasila tersimpul hal-hal asasi tentang manusia yang bersifat universal. Dalam pandangan Diyarkara, Pancasila dapat dipahami sebagai dalil-dalil filsafat. Ada 5 dalil filsafat, yaitu yang pertama, berkaitan dengan dasar semua eksistensi. Kasih merupakan sumber dari segala sumber eksistensi. Eksistensi manusia adalah keberadaan. Keberadaan itu menjahit aku engkau menjadi satu. Pengakuan eksistensi manusia selalu memuat sesuatu yang bernama engkau. Keberadaan bersama antara aku dan kau mempunyai prinsip fundamental, yakni cinta kasih. Cinta kasih adalah dasar keberadaan antara sang aku dan kau. Cinta kasih memungkinkan hidup bersama menjadi sebuah persaudaraan. Pancasila dalam keseluruhan sifatnya dipersatukan oleh cinta kasih sebagai Dwisila dan Ekasila. Cinta kasih dalam pandangan Dwisila berarti cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama. Cinta kasih sebagai Ekasila berarti cinta kasih kepada Tuhan. Cinta kasih dalam kaitan sesama manusia pada umumnya disebut peri kemanusiaan. Dijabarkan lebih lanjut dalam dalil kedua, berkaitan dengan keadilan sosial. Peri kemanusiaan yang dirumuskan sebagai dalil pertama harus dijalankan dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan tersebut diciptakan, dimiliki, dan digunakan barang-barang yang berguna sebagai syarat sekaligus perlengkapan hidup. Penjelmaan peri kemanusiaan dalam kebersamaan dengan sesama itulah yang disebut keadilan sosial. Yang ketiga, berkaitan dengan demokrasi. Manusia hidup bersama orang lain dalam masyarakat. Hidup bermasyarakat berarti mengadakan kesatuan karya yang hanya bisa terjadi kalau setiap orang saling menghargai dan menghormati sesama sebagai pribadi. Setiap orang pantas dihormati karena memiliki hak yang sama. Keempat, merupakan penjabaran peri kemanusiaan dalam aspek kebangsaan.
Perkemanusiaan harus dilakukan dalam hubungan dengan kesatuan manusia sebagai makhluk historis. Kesatuan manusia dalam menghayatkan sejarah hidupnya turut membentuk manusia sebagai pribadi yang konkret dengan segenap jiwa dan raganya. Kesatuan yang besar dalam ada bersama yang lain dalam konteks keturunan, kebudayaan, peradaban yang terpatri dalam sejarah hidup manusia itulah yang disebut kebangsaan. Dalil kelima merupakan peri kemanusiaan. Cinta kasih terhadap manusia sebagai sesama ciptaan bisa terwujud karena cinta kasih dari dan kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta merupakan ada yang mutlak. Dia adalah dasar dari segala ada bersama yang lain. Dialah Sang Maha Ada. Sang Maha Ada itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Dia adalah pribadi yang maha sempurna. Orang beragama menamakannya Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia bukanlah sumber bagi dirinya sendiri. Keberadaan manusia sebagai ada bersama dalam cinta kasih sesungguhnya buah dari cinta kasih dari dan kepada Sang Maha Cinta Kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian ideologi bagi negara. Pengertiannya adalah ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat yang bersangkutan. Jadi, suatu negara itu harus memiliki cita-cita agar bisa mensejahterakan rakyatnya. Secara istilah, ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony Destotte de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik, sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Secara bahasa, kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis Destotte de Tracy pada tahun 1796. Kata ini berasal dari bahasa Perancis, yaitu ideologi, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ideo yang mengacu pada gagasan dan logi yang mengacu pada logos, kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Destotte de Tracy menggunakan kata ini dalam pengertian etimologinya sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Yang ketiga adalah perbedaan ideologi dan kebudayaan. Ideologi berbeda dengan kebudayaan, tapi mempunyai makna yang hampir sama. Dalam ideologi, penilaian dianggap lebih penting, sedangkan dalam kebudayaan, keterampilan dan pengetahuan teknik lebih diperhitungkan. Selain itu, ideologi hanya dianut oleh kalangan tertentu dari seluruh masyarakat. Nah, sekarang adalah perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Yang pertama tentu saja ideologi Pancasila. Ciri khas ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap dasarnya.
Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengekspresikan wawasan secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, serta zaman. Berdasarkan pengertian ideologi terbuka tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai instrumental, yang merupakan arahan kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan eksistensi penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai ideologi Pancasila. Yang kedua adalah ciri dari ideologi liberalisme. Cirinya sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektualitas penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat, sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan sendiri. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Semua masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu bahagia. Hak-hak tertentu yang tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat dilanggar oleh kekuasaan manapun. Yang selanjutnya adalah ideologi sosialisme. Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-akibatnya. Awal sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 dikenal sebagai sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan atau humanitarian. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dan seyogyanya dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis. Paham sosialis juga lebih luas dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827 di Prancis. Istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnault dalam Encyclopédie Nouvelle. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok. Tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19. Sehingga awal abad ke-20 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas yang memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada segelintir elit. Ajaran tentang ideologi sosialisme.
yaitu menciptakan masyarakat sosialis yang dicita-citakan dengan kejernihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan dan revolusi. Permasalahan seyogyanya diselesaikan dengan cara demokratis. Selanjutnya adalah ideologi komunisme. Adapun ciri pokok pertama ajaran komunisme adalah sifatnya yang ateis, tidak mengimani Allah. Orang komunis menganggap Tuhan tidak ada, kalaupun ia berpikir Tuhan tidak ada. Akan tapi kalau ia berpikir Tuhan ada, jadilah Tuhan ada. Maka keberadaan Tuhan terserah pada manusia. Ciri pokok kedua adalah sifat yang kurang menghargai manusia sebagai individu. Manusia itu bagikan mesin. Kalau sudah tua, rusak, jadilah ia rongsok. Tidak berguna seperti rongsokan mesin. Komunisme juga kurang menghargai individu. Terbukti dari ajaran yang tidak memperbolehkan ia menguasai alat-alat produksi. Komunisme mengajarkan teori perjuangan atau pertentangan kelas. Misalnya proletariat melawan tuan tanah dan kapitalis. Pemerintah komunis di Rusia pada zaman Lenin pernah mengadakan pembersihan kaum kapitalis pada tahun 1919 sampai 1921. Stalin pada tahun 1927 mengadakan pembersihan kaum feodal atau tuan tanah. Salah satu doktrin komunis adalah the permanent atau continuous revolution. Revolusi terus-menerus. Revolusi itu menjalar ke seluruh dunia. Maka komunis sering disebut go internasional. Komunisme memang memprogramkan tercapainya masyarakat yang makmur. Masyarakat komunis tanpa kelas, semua orang sama. Namun untuk ke sana ada fase diktator proletariat yang bertentangan dengan demokrasi. Salah satu pekerjaan diktator proletariat adalah membersihkan kelas-kelas lawan komunisme, khususnya tuan-tuan tanah dan kapitalis. Dalam dunia politik, komunisme menganut sistem politik satu partai, yaitu Partai Komunis. Maka ada Partai Komunis Uni Soviet, Partai Komunis Cina, PKI, dan Partai Komunis Vietnam, yang merupakan satu-satunya partai di negara bersangkutan. Jadi, negara komunis tidak ada partai oposisi. Jadi, komunisme itu pada dasarnya tidak menghormati HAM. Selanjutnya ada ideologi fasisme. Ajaran fasis model Italia lah yang kemudian menjadi pegangan kaum fasis di dunia karena wawasannya yang bersifat moderat. Menurut Ebenstein, unsur-unsur pokok fasisme terdiri dari 7 unsur. Yang pertama, ketidakpercayaan pada kemampuan nalar. Bagi fasisme, keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatik adalah sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan. Terutama permusuhan nalar digunakan dalam rangka tabu terhadap masalah ras, kerajaan, atau pemimpin. Yang kedua, pengingkaran derajat manusia. Pengingkaran derajat kemanusiaan. Bagi fasisme, manusia tidaklah sama. Justru pertidaksamaanlah yang mendorong munculnya idealisme mereka. Bagi fasisme, pria melampaui wanita, militer melampaui sipil, anggota partai melampaui anggota bukan partai, bangsa yang satu melampaui bangsa yang lain, dan yang kuat harus melampaui yang lemah. Jadi, fasisme menolak konsep persamaan tradisi Yahudi Kristen dan juga Islam yang berdasarkan aspek kemanusiaan dan menggantikan dengan ideologi yang mengedepankan kekuatan. Kode perilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan dalam pandangan fasisme. Negara adalah satu sehingga tidak dikenal istilah oposan. Jika ada yang bertentangan dengan kehendak negara, maka mereka adalah musuh yang harus dimusnahkan. Dalam pendidikan mental, mereka mengenal adanya indoktrinasi pada kamp-kamp konsentrasi. Setiap orang akan dipaksa dengan jalan apapun untuk mengakui kebenaran doktrin pemerintah.
Hitler konon pernah mengatakan bahwa kebenaran terletak pada perkataan yang berulang-ulang, jadi bukan terletak pada nilai objektif kebenarannya. Pemerintah adalah kelompok elit. Dalam prinsip fasis, pemerintah harus dipimpin oleh segelintir elit yang lebih tahu keinginan seluruh anggota masyarakat. Jika ada pertentangan pendapat mereka, maka yang berlaku adalah keinginan si elit. Totalitarisme. Untuk mencapai tujuannya, fasisme bersifat total dan dalam meminggirkan sesuatu yang dianggap kaum pinggiran. Hal inilah yang dialami kaum wanita, di mana mereka ditempatkan pada wilayah 3K, yaitu kinder, anak-anak, kuce, dapur, dan kirche, gereja. Bagi anggota masyarakat, kaum fasis menerapkan pola pengawasan yang sangat ketat. Sedangkan bagi kaum penentang, maka totalitarisme dimunculkan dengan aksi kekerasan seperti pembunuhan dan penganiayaan. Realisme dan imperialisme. Menurut doktrin fasis, dalam suatu negara kaum elit lebih unggul dari dukungan massa dan karenanya dapat memaksakan kekerasan kepada rakyatnya. Dalam pergaulan antar negara, maka mereka melihat bahwa bangsa elit, yaitu mereka lebih berhak memerintah atas bangsa lainnya. Fasisme juga merambah jalur keabsahan secara realis, bahwa ras mereka lebih unggul daripada lainnya, sehingga yang lain harus tunduk atau dikuasai. Dengan demikian, hal ini memunculkan semangat imperialisme. Fasisme memiliki unsur menentang hukum dan ketertiban internasional. Konsensus internasional adalah menciptakan pola hubungan antar negara yang sejajar dan cinta damai. Sedangkan fasis dengan jelas menolak adanya persamaan tersebut. Dengan demikian, fasisme mengangkat perang sebagai derajat tertinggi bagi peradaban manusia, sehingga dengan kata lain bertindak menentang hukum dan ketertiban internasional. Selanjutnya adalah ideologi agama. Ideologi agama adalah ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang termuat dalam kitab suci suatu agama. Cirinya sebagai berikut. Unsur negara dan pemerintah dilaksanakan berdasarkan hukum agama. Hanya satu agama resmi dalam suatu negara berlandaskan agama. Cirinya sebagai berikut. Negara dan hukum berdasarkan kitab suci. Peran pemimpin agama kuat. Persaingan peran negarawan dengan agamawan. Tokoh agamawan berkedudukan pada sertifikasi teratas. Kepentingan agama diutamakan. Pembangunan negara sama dengan pembangunan agama. Pada saat ini masih ada beberapa kelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang menempatkan agama sebagai ideologi. Misalnya negara Vatikan di Roma dan beberapa negara Islam. Penempatan agama sebagai ideologi bukan sesuatu yang keliru, bahkan dapat dikatakan sebagai praktik yang berdasarkan pada nilai kebenaran yang sangat tinggi. Namun yang paling penting adalah memikirkan agar penerapannya dapat diterima oleh semua anggota masyarakat bangsanya. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa hampir tidak ada masyarakat yang homogen atau satu keyakinan. Pada abad ke-17, peranan agama adalah ideologi mulai menurun. Seiring dengan berkembangnya aliran baru di Eropa seperti Aufklärung, Renaissance, rasionalisme, empirisme, dan realisme. I. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Segala peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia semua harus bersumber dari Pancasila itu sendiri. Semua tindakan kekuasaan atau kekuatan pada masyarakat harus berlandaskan peraturan hukum yang berlaku.
Hukum juga yang berlaku sebagai norma di negara sehingga Indonesia menjadi sebuah negara hukum. Menurut Ani S.R. pada 2017, Pancasila merupakan suatu ideologi yang dinamis dan terbuka. Berarti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu dilakukan pengembangan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Secara operasional, Pancasila bersifat aktual, adaptif, dan maknanya dapat diperbaharui. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam susunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dipahami dan disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Meskipun sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi lainnya yang tak kalah penting dan bernilai sakral bagi bangsa Indonesia sendiri dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, berikut adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini, Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dalam insan yang ada di Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 4. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu persatuan yang bertentangan dengan Pancasila. 5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Maha Esa, punya rasa kemanusiaan tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial. Penutup. A. Kesimpulan dan saran. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa yang dianutnya. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bahasa Indonesia. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius.
Sekian penjelasan dari kami, kelompok 1. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.